Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 masih sempat memaparkan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Membangun Paradigma Qur'ani. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Besa Tulfika Putri selaku moderator. Adapun rekan-rekan teman-teman saya yang lain yaitu Dian Aulia sebagai pemateri pertama, pemateri yang kedua Nurfati Yumna, pemateri yang ketiga Tri Nur Indasari, pemateri yang keempat Mesita Bahari, pemateri yang kelima Nur Fatma Abadi, Nur Halisa sebagai pemateri yang keenam, Ramla Syamsyemul sebagai pemateri yang ketujuh. Untuk lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Jan Aulia untuk memaparkan materi yang pertama yang berjudul Konsep dan Karakteristik Paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma, mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama Dian Aulia. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Nur Fatin Yumna yang akan membacakan materi yang berjudul Al-Quran sebagai paradigma dan alasan pentingnya paradigma bagi kehidupan modern. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Apa alasan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan 7. Mengajak manusia agar saling menolong.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nur Fatim Yumnah. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Tri Nurindasari yang akan membacakan materi tentang meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah manusia, menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting ekstensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarinah yang sangat terlarang. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. 1. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. 2. Menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberi peringatan. 3. Menghilangkan keraguan dan persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. 4. Menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. 3. Menegakkan keimanan terhadap akhirat dan meyakinkan akan adanya balasan yang akan diterima. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya meneguhkan akidah ini dan mensahihkan akidah ini. 1. Menegakkan argumen-argumen akan terjadinya pembangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah yang mengembalikan makhluk sebagaimana semula. Quran Surah Al-Rum Surah ke-30 ayat 27. 2. Mengingatkan manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar sangatlah mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Tentunya sesuatu yang amat mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Ahqaf Surah ke-46 ayat 33. 3. Menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk, termasuk balasan bagi orang baik dan orang jahat. Quran Surah Al-Mu'minun Surah ke-23 ayat 115. 4. Menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin yang baik yaitu pahala dan keridaan, dan balasan yang disediakan bagi orang-orang kafir yaitu siksaan dan kerugian. 5. Menggugurkan mitologi yang dimunculkan musyrikin bahwa Tuhan mereka dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Begitu juga dugaan ahli kitab bahwa orang-orang suci mereka dapat memberi syafaat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tri Nurindasari untuk pemateri yang keempat yaitu Mecita Bahari yang akan membacakan materi berjudul Meneguhkan Kemuliaan Manusia dan Hak-Hak Manusia dan Sumber Historis, Fisiologis, Psikologis, Sosiologis, dan Pedagogis Paradigma untuk menghadapi kehidupan modern. Untuk itu saya persilahkan. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri yang meniupkan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam yang berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhilafahan. Yang kedua, menetapkan hak-hak manusia. Dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak-hak manusia sebagaimana yang menjadikan nyanyian kelompok yang menamakan diri pejuang hak asasi manusia sekarang ini. Yang ketiga, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah agar tidak teraniaya atau terzalimi oleh orang-orang kuat atau tidak terabaikan oleh para penegak hukum. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern.
Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa kemasan Islam. Disebut masa kemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Dalam kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Jika dikaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat ini dan dalam waktu yang amat lama atau lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman kemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa menguasai iptek. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Maisita Bahari. Untuk selanjutnya, pemateri yang kelima, Nur Fatma Abadi, yang akan membawakan materi yang berjudul Argumen Paradigma Qur'ani. Untuk itu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatma Abadi dari kelompok 3 akan membahas tentang membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Dalam buku Shakib Arselan berkata, "Limadzat akharal muslimuna wa taqaddama gairuhum." Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Nah, dalam buku tersebut menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Nah, sejalan dengan itu, para pembaharu sepakat bahwa kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam yang sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Fatma Abadi. Selanjutnya pemateri yang keenam yaitu Nur Halisa yang akan membacakan materi berjudul Esensi dan Urgensi Paradigma Qur'ani. Untuk itu saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Al-Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, sejarah membuktikan kemunduran umat Islam abad ke-18 yang biasa disebut dengan abad stagnasi keilmuan adalah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Yang keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharapkan filsafat dalam bukunya Tabafutul Falasifah agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Al-Quran dalam pengembangan falsafat. Nah, yang kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Nah, dengan meminjam istilah Bung Karno, para khalifah mengambil abu peradaban Islam, bukan apinya dan bukan rohnya. Sebaliknya, Barat mengambil apinya dan meninggalkan abunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Nur Halisa. Selanjutnya pemateri yang ketujuh yaitu Ramla Syamsyemol yang akan membacakan materi berjudul Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Untuk itu saya persilahkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. 1. Memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. 2.
meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahapan kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. 3. Untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. The unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebut bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Menguasai disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan khazanah Islam. 3. Membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. 4. Mencari jalan dan upaya untuk menciptakan konsistensi kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. 5. Pengarahan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunnatullah. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada Ramlan Syamsiamol selaku pemateri yang ketujuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari kami yaitu kita telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecah problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya. Contohnya ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perkataan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.